Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Tetap stay tune ya di channel Kopi Inspirasi 81. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sangat penting di dalam persawitan, yaitu mengenai etiolasi ya teman-teman. Apa sih etiolasi itu? Etiolasi pada sawit itu bisa dikatakan dengan pertumbuhan sawit yang sangat cepat di tempat gelap. Gejala etiolasi ini adalah diakibatkan oleh kurangnya atau ketiadaan daripada sinar matahari. Jika di sawit itu kekurangan sinar matahari, maka ada yang dinamakan dengan hormon auksin, teman-teman. Hormon auksin ini sebenarnya sangat penting bagi tanaman ya, termasuk kelapa sawit, karena dia bisa memperbesar sel dan memperpanjang sel. Nah, namun jika tanaman sawit itu kekurangan daripada sinar matahari ya, menyinari sawit itu, dampak yang ada adalah bukan pembesaran selnya, namun perpanjangan selnya. Nah, ini yang diakibatkan daripada gejala jika tanaman sawit kita itu terkena daripada etiolasi tersebut. Kemudian ciri-ciri daripada sawit yang mengalami etiolasi ini adalah batangnya panjang dan kurus. Ini ciri yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tanaman tersebut ya, sawit tersebut itu warnanya pucat ya, warnanya pucat. Kemudian yang ketiga, daunnya itu cenderung lebih kecil-kecil dan tipis-tipis ya. Ini diakibatkan daripada klorofilnya sedikit. Nah, itu teman-teman ya. Warna hijau daunnya sedikit, yaitu klorofilnya sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah perakarannya itu juga tidak terlalu banyak. Ini ciri-cirinya daripada tanaman yang mengalami etiolasi. Nah, dampak daripada etiolasi ini teman-teman, yang pertama adalah tanaman itu akan sulit untuk berkembang dengan baik. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, daunnya itu umumnya bisa berwarna kuning ya. Daunnya itu bisa menguning. Ini kalau dampak yang kedua ya. Dampak yang ketiga, tanaman itu akan kurus dan pucat. Nah, ini dampaknya ya. Nah, sekarang bagaimana cara penanggulangannya teman-teman? Di sawit itu ada yang namanya, yang pertama adalah penyemaian ya. Yang kedua adalah tanaman yang sudah ditanam di lahan yang luas ya. Ketika di area penyemaian itu bisa juga teman-teman terjadi etiolasi ini. Nah, karena pada saat penyemaian tidak mungkin kita menjarangkan tanaman yang terlalu lebar 10 kali 10 atau 9 kali 9 gitu. Itu tidak mungkin teman-teman ya, akan menghabiskan tempat ya. Pasti dijajar, ya, dijajar seperti itu ya. Nah, ini jika tidak cepat ditanam dan pertumbuhannya akan semakin cepat ya, pertumbuhan akan semakin cepat. Jika ini dibiarkan terus-menerus terjadi etiolasi ini, maka batang bonggolnya itu tidak membesar, namun memanjang terus ke atas ya. Kalian pasti akan melihat daun-daunnya atau dahannya atau apa namanya pelepahnya itu akan memanjang tinggi tapi kecil. Nah, begitupun batangnya akan kecil, meninggi seperti itu. Nah, ini perlunya diadakan pemangkasan di area pembibitan yang bibit itu sudah tua tapi tidak ditanam-tanam. Nah, ini harus dilakukan yang namanya pemangkasan. Nah, ini berbeda dengan pemangkasan ketika mau ditanam teman-teman. Nah, kalau pemangkasan yang akan ditanam itu tujuannya lain teman-teman, itu untuk mempermudah dalam penanaman ya. Kemudian di samping mempermudah juga akan mempercepat tumbuhnya tunas baru. Nah, ini jika dipangkas. Kenapa? Karena jika tidak dipangkas terlalu panjang tinggi biasanya adalah patah. Dahannya patah sehingga pulihnya itu akan lambat. Nah, jadi seperti itu, lebih baik dipangkas cuma ditanam, muncullah tunas baru yang akan lebih cepat tumbuh. Nah, seperti itu. Itu strategi dalam penanaman, yaitu beda lagi ya teman-teman ya. Nah, bagaimana jika tanaman itu sudah ditanam? Nah, biasanya ini juga terjadi teman-teman, terutama tanamannya terlalu rapat. Nah, biasanya untuk teman-teman itu ambisi ingin menanam lebih banyak di area tersebut tanpa memperhitungkan daripada jarak tanam. Nah, ini mohon maaf suaranya mungkin kurang terdengar karena ini hujannya lebat teman-teman. Makanya saya bikin video di sini ya teman-teman. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Semoga suara saya jelas saja teman-teman. Saya teruskan teman-teman ya, saya teruskan. Nah, bagaimana caranya jika tanaman itu sudah terlanjur ditanam dengan jumlah banyak dan rapat-rapat teman-teman? Salah satu daripada solusi
terbaiknya adalah mengurangi tanaman tersebut ya, maka harus dilakukan yang namanya penjarangan. Jika penjarangan ini dilakukan, bisa juga menaikkan produktivitas sawit itu sendiri ya. Nah, buahnya bisa jadi besar-besar, tidak terjepit ya. Pertumbuhannya untuk yang lainnya itu juga akan menjadi lebih baik, tidak terlalu memanjang ke atas karena berebut sinar matahari ya. Bagaimana caranya? Lihat area yang terlalu gelap di area itu, dan kemudian lihat juga potensi sawit itu yang mana yang kurus, mana yang gemuk, maka buang saja tanaman yang terlihat tidak terlalu berpotensi lebih baik untuk mengoptimalkan sawit yang lain. Dan juga yang lebih penting lagi, jika sawit itu sudah produktif, maka produktivitasnya itu akan menurun jika terjadi etiolasi pada kebun itu sendiri. Maka dilakukan penjarangan agar produktivitasnya itu meningkat. Nah, itu teman-teman ya. Nah, contohnya ini teman-teman, di sini kita lihat bahwa sawit ini terlihat sinar matahari kurang bisa masuk ya teman-teman, karena terlalu rapat dalam penanaman. Nah, kalau kita lihat ke arah sana, itu ada terlihat sangat terang sekali. Nah, ini kan jadinya terang teman-teman di daerah yang tadinya rapat kita kurangi satu, termasuk di ujung sana saya kurangi juga, termasuk di sana ya, itu ya terlihat ya. Jadi banyak yang saya kurangi ya, termasuk di sana ya, supaya sinar matahari masuk teman-teman. Yang di sini juga. Nah, ini ya. Jadi banyak yang saya kurangi itu demi menjaga supaya sinar matahari bisa masuk. Nah, ini dampaknya baik teman-teman. Jadi buahnya juga bisa maksimal ya. Ya. Jadi bisa bagus pertumbuhannya ya. Ini contohnya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh daripada penjarangan ya. Ya, salah satu contoh supaya sawit kita ini bisa tumbuh secara optimal ya, secara maksimal. Nah, ini contoh saja teman-teman bahwa kita lakukan penjarangan seperti ini. Ini cara yang paling ampuh ketika kita sudah terlanjur menanam dan terlalu rapat. Nah, ini contoh berikutnya lagi ya, yang saya potong tadi di ujung sana yang saya contohkan, sekarang yang di sini ya. Ya, jadi terlihat cerah sekali di daerah yang saya potong, sehingga pertumbuhan di samping-sampingnya menjadi maksimal ya. Nah, ini jadi bagus teman-teman ya. Buahnya juga jadi lumayan besar-besar ya. Bukannya tidak buah teman-teman, ini ya buah. Yang di sana juga buah teman-teman. Memang saya potong ya, memang saya potong. Namun sebagian ada memang yang jantan di ujung sana. Nah, itu saya potong juga ya, salah satunya. Tapi yang ini buah, yang di sana yang saya potong tadi juga berbuah teman-teman. Memang saya potong supaya memang betul-betul sawit saya mendapatkan sinar yang maksimal. Nah, itu salah satu strategi ketika sawit kita mengalami etiolasi ya. Nah, supaya tidak berdampak berlarut, maka sedini mungkin kita antisipasi ya. Nah, ini contoh berikutnya teman-teman, bahwa ini padahal sampingnya itu jalan teman-teman ya, sampingnya itu jalan. Jadi sebelah sana itu nggak ada tanaman lagi. Tapi saya potong teman-teman ya, demi menjaga yang lainnya ya, termasuk yang itu ya. Jadi saya potong memang. Nah, supaya yang sampingnya ini berbuah ya, berbuah bagus. Nah, ya. Jadi buahnya sekarang bagus ya. Nah, ini saya potong sengaja. Nah, jadi karena ini terlalu mepet ya. Ini awalnya saya beli karena lahan ini milik orang, jadi nanamnya itu ini terlalu mepet dengan batas. Nah, jadi saya batas 2 meter ya, 2,5 meter ya. Kemudian ini hampir mepet dengan ini. Kemudian saya kalahkan yang di sini ya. Nah, seperti itu. Padahal sininya juga sudah luas. Nah, jadi malah tukangnya ini dulu ingin melarang supaya tidak dipotong karena sampingnya ini sudah jalan sehingga dapat sinar dari sini. Tapi menurut saya tidak, karena ini terlalu mepet, bukan masalah cahaya saja, tapi masalah unsur hara yang kita berikan. Nah, berebut ya teman-teman ya. Ini buah juga teman-teman, memangnya saya potong aja. Ini berbuah dan buahnya juga besar-besar ini kemarin. Tapi harus ada yang saya kalahkan di antara kedua ini. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi ini supaya menjaga kedepannya supaya menjadi lebih bagus lagi. Nah, itu. Baik teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat video saya kali ini. Semoga kita juga makin semangat dalam bertani, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.